Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiul Umam dari Prodi Fisika kelas C. Saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Sistem sekumpulan elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Ciri-ciri sistem yang pertama, suatu kesatuan bagian-bagian. Yang kedua, bagian-bagian tersebut memiliki fungsi sendiri yang saling berhubungan dan saling ketergantungan. Yang ketiga, dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang keempat, terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Pancasila sebagai suatu sistem. Pancasila sebagai suatu sistem memiliki unsur-unsur yang berbeda. Hal ini dapat kita lihat dalam sila-sila Pancasila yang memiliki ragam makna yang berbeda. Namun sistem dalam Pancasila mempunyai suatu kesatuan yang utuh dan bulat. Sila-sila dalam Pancasila saling berhubungan satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Di antaranya Pancasila sebagai dasar negara mempunyai fungsi sebagai pedoman di dalam berbangsa dan bernegara, juga sebagai moral bangsa Indonesia. Dalam membentuk suatu negara, dikatakan Pancasila merupakan suatu sistem karena sila-sila Pancasila mencakup seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila juga sudah diatur sedemikian rupa sehingga membentuk suatu susunan yang teratur dan tidak bisa dibolak-balik. Dalam sila Pancasila memiliki suatu makna yang beruntun, artinya sila pertama lebih luas maknanya sehingga menjiwai sila-sila di bawahnya. Pengertian filsafat. Yang pertama, secara etimologi istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani, philein yang artinya cinta, dan sophos yang artinya hikmah atau kebijaksanaan atau wisdom. Yang kedua, secara harfiah istilah filsafat mengandung makna cinta, kebijaksanaan. Dan yang ketiga, pengertian filsafat dalam hubungan dengan lingkup bahasanya mencakup banyak bidang bahasan, antara lain tentang manusia, alam, pengetahuan, etika, logika, dan sebagainya. Dan yang keempat, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, muncul filsafat yang berkaitan dengan bidang ilmu tertentu, seperti filsafat politik, sosial, hukum, bahasa, dan lain-lain. Landasan filsafat Pancasila. Landasan antropologis Pancasila bukanlah asas yang berdiri sendiri, melainkan memiliki satu kesatuan dasar ontologis. Dan yang kedua, dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang mempunyai hakikat mutlak monopluralis, sehingga hakikat dasar ini juga disebut sebagai dasar antropologis. Yang ketiga, jadi yang melandasi pemikiran Pancasila adalah adanya manusia Indonesia sebagai titik tolak memahami Pancasila, atau subjek pendukung pokok sila-sila Pancasila adalah manusia Indonesia. Sistem filsafat, kumpulan ajaran yang terkoordinasikan. Suatu sistem filsafat haruslah memiliki ciri-ciri tertentu yang berbeda dengan sistem lain. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila merupakan suatu sistem filsafat. Dalam sistem itu masing-masing silanya saling berkaitan, yang merupakan satu kesatuan yang menyeluruh. Di dalam Pancasila tercakup filsafat hidup dan cita-cita luhur bangsa Indonesia tentang hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan lingkungannya. Menurut Tria Karya, Pancasila memperoleh dasarnya pada eksistensi manusia sebagai manusia, lepas dari keadaan hidupnya yang tercantum
Pancasila merupakan filsafat tentang kodrat manusia. Dalam Pancasila tersimpul hal-hal yang asasi tentang manusia. Oleh karena itu pokok-pokok Pancasila bersifat universal. Jadi kesimpulannya, Pancasila dikenal sebagai filosofi negara Indonesia. Artinya nilai-nilai yang tertuang dalam rumusan Pancasila adalah landasan filosofis yang diyakini sebagai sesuatu yang paling benar dan paling sesuai dasar NKRI. Terima kasih. Sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.